SMP, SMA. Fase tersebut adalah ada fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C 5-6, D kelas 7 dan 9 SMP ya, fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, di mana dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur disusun sesuai secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran penyesuaian. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase disusun suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru, panduan kita dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase. Catatan penting di sini, guru berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi prasyarat menuju CP. Rumusan tujuan pembelajarannya tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Di situ ada seperti mengingat, memahami, yang taksonomi belum ya Bu ya, yang udah direvisi. Dan dimensi pengetahuannya aja, tetapi juga mengikut sertakan capaian seperti kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila. Konsep tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek. Ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Untuk kompetensi sendiri adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penyusunannya gunakan kata kerja operasional. KKO dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Jadi ketika mau membuat ATP, klik aja taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nanti kita menggunakan KKO-nya itu. Sebenarnya kalau TP ATP udah banyak di PM di Google G. Ini mah hanya runtutan kalau kita membuat sendiri gitu, atau kita mau ATM ya, mengamati gitu, terus modifikasi ya, bisa menggunakan cara-caranya di sini. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang tadi sudah kompetensi, yang keduanya adalah konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh kontennya seperti ini: perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia.